Di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ada surplus akal pikiran. Terima kasih. Luar biasa. Saya tahu teman-teman ini dengan 20 menit hasrat intelektualnya tidak akan terpuaskan oleh speechnya Bung Rocky. Saya kasih termin pertama 3 penanya, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Yang belakang itu 1, yang tengah ya itu 1, yang perempuan berdiri yang perempuan. Adakah yang perempuan? Ya silahkan, mulai berjajar, silahkan. Itu Dani ya, Dani. 1 lagi itu siapa tadi yang belakang? Ya silahkan. Ya, yang itu tuh yang sebelah kanan. Mangga sok. Ya maju, silahkan maju. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendang Yusuf dari Fakultas Hukum. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menata demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024 ketika presidensial threshold masih terus diterapkan, ketika partai politik yang telah lulus verifikasi daripada KPU tidak dapat memberikan dukungannya atau pilihannya kepada rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa menata demokrasi Indonesia gitu? Terima kasih. Baik, berikutnya ya silakan ditampung dulu Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bung, nama saya Rahmat Wijaya Ramadhani dari program studi administrasi bisnis. Saya ingin bertanya masalah, ada dalam istilah perpolitikan yang disebut sebagai presidensial threshold, dan ada wacana bahwa tahun ini presidensial threshold akan dibuat 0%, yang awalnya 20%, dan itu bakal menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Dan saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung, apa yang nanti akan terjadi ketika presidensial threshold 20% diganti dengan 0%? Segitu paling penting. Baik, berikutnya 1 lagi mahasiswi. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Setiaji, jurusan administrasi dari Institut Manajemen Wisata Indonesia. Tadi kan Pak, banyaknya bahwa lebih banyak mengandalkan sebuah ijazah dibanding sebuah berpikir. Bagaimana korelasi pejabat negara yang lebih kecil dominannya terhadap sebuah pemikiran, hanya mengandalkan keuntungan pribadi, masalah termasuk IKN itu sendiri. Karena kan ada kendala-kendala seperti itu, apalagi seperti sirkuit dan yang lain gitu. Jadi menata demokrasi itu mereka itu dengan cara apa sih? Apakah hanya kepuasan hasrat sendiri karena sebagai kepentingan diri pribadi sebagai pejabat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Bang. Ya. Ya itu semua soal kecemasan. Kalau saya baca psikologi di belakang pertanyaan itu adalah kecemasan memandang masa depan. Atau dengan kata ini pemilu jadi apa enggak sih? Kira-kira itu pikirannya kan. Dan orang sekarang menganggap bahwa kenapa ada keraguan pemilu akan berlangsung? Karena nggak ada calon presiden. Sekarang siapa calon presidennya? Nggak ada. Anies berapa persen? Anies bahkan belum punya wakil presiden. Nggak mungkin konstitusi mengiyakan Anies kalau dia nggak punya wakil presiden. Prabowo sama aja. Prabowo harus cari koalisi. Siapa? Puan Marani dapat 20%, tapi elektabilitasnya rendah sekali itu. Jadi euforia politik tumbuh, tetapi distopia juga jalan tuh. Nggak ada. Jadi kalau siapa calon presiden Anda? Anies, Ganjar, ya dari mana Anda tahu mereka calon presiden? Dari mana? Dari lembaga survei.
Dari mana lembaga survei tahu bahwa orang-orang ini akan jadi presiden? Dia nggak bisa jelasin. Survei publik itu harus transparan, dananya dari mana? Kan itu. Di Amerika, Biden itu di backup oleh lembaga survei bilang kami memang digaji oleh Partai Demokrat untuk mensurvei Joe Biden. Sebaliknya, Fox misalnya, kami digaji oleh Partai Republik untuk mensurvei Donald Trump. Jadi lembaga survei itu mempertanggungjawabkan dana risetnya itu pada publik. Di kita semua lembaga survei tidak satupun yang mengaku. Lalu dia bilang itu dana pribadi. Mana ada orang mau kasih dana pribadi untuk hal satu kali survei itu 4 miliar, 10 kali survei 40 miliar, udah bangkrut lembaga surveinya. Kan itu logikanya kan. Jadi kalau dikatakan ini, oh ya itu calon yang diajukan lembaga survei. Saya tahu Anda misalnya suka pada Anies, oke segala macam. Ya sama Anies teman baik saya. Udah berapa kali dia ngomong sama saya tuh. Prabowo teman baik saya, ngomong berkali-kali juga. SBY teman diskusi saya, setiap bulan Pak SBY undang saya untuk diskusi itu. Tapi saya tidak mau kasih point of view yang euforia. Saya kasih point of view yang basisnya adalah prinsip demokrasi itu. Yaitu dalam sistem presidensial tidak boleh ada threshold. Karena pemilihan langsung. Bagaimana mungkin pemilihan langsung ada threshold? Boleh. Kapan? Dipilih dulu DPR-nya, baru dipilih presiden. Itu boleh ada threshold. Tapi kan kita memilih kan sama. Jadi bagaimana mungkin saya milih ini presiden, nggak boleh saya pilih karena partainya tidak punya threshold. Kapan kita tahu dia tidak punya threshold? 2019. 2019 itu memilih presiden 2019. Memilih 2024 dasarnya adalah suara parlemen 2024, bukan pakai 2019. Kan DUNGU. Iya. Masa Anda masuk bioskop bilang, saya ditanya sama petugas, mana karcis Anda? Nih. Loh ini udah dipakai oleh teman Anda seminggu lalu, ngapain Anda pakai lagi? Ditempelin sama satpam kan? Kan itu berbohong itu namanya. Tapi dipaksakan juga. Nah, itu yang saya ingin supaya prinsip ini menata demokrasi itu mulai dengan 0%. Nggak ada di dalam konstitusi kita dikatakan bahwa pemilihan presiden harus punya tiket 20%. Di mana di konstitusi disebut begitu? Konstitusi kita cuma bilang calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu dikatakan lagi dalam konstitusi, tapi gabungan itu harus memenuhi 20%. Ada di konstitusi. Konstitusi mana? Konstitusi Wakanda. Undang-Undang Dasar 45 nggak ada aturan itu. Itu yang mesti disuarakan oleh kaum intelektual. Kalau enggak akan dijebak juga akhirnya. 20% itu adalah permainan oligarki untuk beternak politisi baru. Itu intinya. Dan kita enggak ingin negeri ini diternakkan kembali oleh oligarki. Jadi kecurangan itu akan terjadi. Apalagi tadi yang tanya? Soal, udah, saya kira dua-duanya soal itu tadi. Yang terakhir soal apa ya? Oke, saya kira saya udah jawab ya. Soal apa? Ia berpikir IKN tadi, kan tadi saya terangkan bahwa IKN itu dijanjikan sebagai tempat yang nanti sangat bermanfaat bagi generasi milenial. Oke, sekarang kita bayangkan milenial dalam 8 jam ke depan itu dia nggak akan akses situs IKN yang nggak ada isinya itu. Milenial itu pergi pada apa namanya? BTS Army apa tuh? Ya, yang band Korea itu kan. Jadi ide milenial itu comply dengan ide new cultural identity itu. Coba kita tanya, sekarang Pak Jokowi tawarkan, oke, investor datanglah ke IKN, bangun perumahan di situ. Bangun mall, bangun hotel, bangun sirkuit. Pertanyaannya, berapa banyak ASN dari Jakarta yang bersedia pindah ke ibu kota itu? Dalam survei terakhir,
80% pegawai negeri ogah pindah ke situ. Lalu siapa yang akan masuk mall? Siapa yang akan menempati perumahan itu? Ya ular, cacing, burung. Karena tadi perencanaannya itu hanya ingin menghasilkan legacy. Saya pernah bicara terus terang di dalam satu forum dengan beberapa petinggi partai menteri. Coba Pak Jokowi buat satu radical break, satu tindakan radikal itu. Saya sebagai kepala negara menginginkan threshold 0% karena itu yang konstitusional. Itu Pak Jokowi akan melonjak legitimasinya, elektabilitasnya naik, dan akan dikenang sebagai bapak demokrasi berikut setelah SBY. Itu legasinya yang akan diingat orang. IKN itu nggak akan diingat orang. Jalan tol nggak akan diingat orang. Di Korea banyak orang sekarang bongkar jalan tol karena nggak penting lagi jalan tol, karena public services, transportation udah jalan. Jadi konsep itu yang, jadi poin saya begini, kalau Anda baca koran, do think the unthinkable. Lihat koran itu dari belakang, di belakang headline itu ada apa. Bayangkan dalam imajinasi kita bahwa ucapan Sri Mulyani itu Ibu Sri Mulyani teman baik saya. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani mengucapkan sesuatu yang kritikal, kan Sri Mulyani bilang ekonomi kita berbahaya. Artinya dia baru dapat teguran dari World Bank, dari IMF. Hal yang bisa dia ucapkan di sidang kabinet. Jadi dia muter. Ini IMF bilang bahwa Indonesia ada dalam keadaan bahaya. Bukan IMF bilang, dia melapor pada IMF supaya IMF tegur presiden. Kan begitu cara membaca public policy atau public announcement. Jadi itu yang saya terangkan. Tentu detailnya masih banyak, tapi karena ini forum akademis saya tahan-tahan. Bagian yang terlalu berbahaya saya tinggalkan sebagai gosip nantinya. Jadi teman-teman, saya senang karena ada pertanyaan yang betul-betul tajam. Memang pemilu bisa jalan nggak kalau 20%? Bukankah itu artinya orang yang terpilih adalah orang yang diasuh kembali oleh oligarki? Itu poinnya. Yang kedua tadi, IKN itu buat milenial apa enggak? Tanya aja pada milenial. Mana milenial peduli dengan ibu kota? Jadi biarkan ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan, ibu kota bisnis tapi di Jakarta, tapi ibu kota pikiran ada di Sukabumi. Silakan berikutnya. Ini tadi yang perempuan satu, yang mahasiswi, boleh Pak? Pak Sopian, sambil yang mahasiswi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak, dalam penataan demokrasi Indonesia ada yang harus dibenahi, diantaranya membenahi para pemimpin yang menjabat dan juga prosesnya yang sulit dihindari dari proses permasalahan yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah politik transaksional. Namun yang ingin ditanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, kenapa negara ini sangat sulit untuk menghindari perpolitikan seperti itu? Selain harus karena kekuasaan dan kekayaan, apakah ada hal yang lain yang dapat mempengaruhi hal seperti itu yang terus terjadi sampai saat ini? Dan yang kedua, masalah mengenai seseorang yang menjabat dalam instansi pemerintahan. Mengapa orang yang berlatar belakang memiliki riwayat tindak pidana masih bisa menjabat di kursi pemerintahan? Padahal di negeri ini masih banyak SDM yang mumpuni, masih banyak SDM yang mampu untuk menjabat yang sesuai dengan porsinya. Dan kenapa menurut Bapak Indonesia masih memilih orang-orang tersebut? Padahal dalam hal latar belakangnya mungkin saja terjadi kasus tindak pidana korupsi bakal terjadi lagi di masa jabatannya nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum dilanjut ke Bang Rocky, Pak Sopian, silahkan.
Langsung Pak, keras aja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya, Bang Rocky cukup terharu setelah Pak Rektor menyematkan menjadi Ustadz Rocky. Akhirnya saya mendengar Pak Rocky mendoakan mahasiswa tadi untuk lulus tepat waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kebetulan Pak Rocky tadi saya jam 7 itu masih ngajar 2 SKS dulu, mungkin mahasiswanya ada di sini, administrasi bisnis. Ya, mata kuliahnya kebetulan dasar-dasar logika. Nah itu jadi mungkin suatu keberkahan bagi mahasiswa dapat 1 suap dari saya dan dapat 1 karung beras dari Pak Rocky. Yang menjadi pertanyaan Pak Rocky, mungkin Bang Rocky juga merasakan menjadi pengajar gitu. Saya meminta jadi sedikit arahan kepada mahasiswa yang memang kadang-kadang menjadi dilema bagi kita sebagai pengajar, apalagi saya mengajarkan dasar-dasar logika, merangsang mereka untuk liar berpikir karena tidak ada sopan santun dalam berpikir, tapi tetap bisa berperilaku santun dan bisa menjaga etis itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Satu lagi Bang, tuh yang angkat tangan biar 3, silahkan. Ya. Ya, itu yang mahasiswi, itu yang angkat tangan. Ya, Neng. Yang belakang. Iya, itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Agustiani dari program studi administrasi bisnis semester 3. Izin bertanya, kan Indonesia itu menjadi politik identitas yang pemersatu tapi memecah belah, pemersatu yang memecah belah. Nah, itu tuh terbagi menjadi 2 antara nasionalis dan agamis. Pertanyaan saya, apakah baik antara nasionalis dan agamis ini untuk menata demokrasi Indonesia? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mahasiswa atau caleg? Oke, dari situ ya. Ada obsesi tentang persatuan. Oleh karena itu, politik identitas dihalangi. Tetapi kalau kita bongkar secara logis itu, mengapa perlu obsesi persatuan? Karena dasar ontologi kita, dasar antropologi kita adalah perbedaan itu. Jadi kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Tetapi rejim ini membalik logikanya. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol. Kan itu yang terjadi kan? Kami Pancasila. Oh iya, nggak perlu bilang kami, nggak perlu klaim. Karena itu fakta antropologi kita. Memang kita semua Pancasila. Kenapa mesti ada yang klaim kami Pancasila? Artinya yang lain bukan. Yang lain politik identitas, yang lain Muslim. Kan itu logiknya begitu tuh, sekaligus belajar logika itu. Yang disebut kontra identitas. Jadi nggak boleh ada satu pernyataan pun dari pejabat negeri untuk mengucapkan jangan pakai politik identitas. Dari awal kita sudah berpolitik secara identitas. Konstitusi kita waktu diperdebatkan di Dewan Konstituante, ada orang yang menginginkan negara ini negara Islam, identitinya adalah Muslim. Ada yang menginginkan negara ini merdeka harus balik pada sistem kerajaan, identitinya adalah monarki. Ada yang menginginkan negara ini negara sosialis, identitinya adalah marxistis. Ada yang menginginkan negara ini negara sekuler, identitinya adalah liberal. Jadi semua identitas itu ada diperdebatkan di meja debat konstituante. Ada proposal Natsir, ada proposal Hatta, ada proposal Bung Karno, ada proposal
Muhammad Yamin. Jadi dari awal negeri ini kaya dengan identitas yang beragam. Biarkan aja supaya dia masuk dalam kompetisi argumentatif. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam terbanyak. Bahkan Pancasila sebelum menjadi 17 Agustus ada versi 22 Juni yang sila pertamanya berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Memori kita ada di situ. Tapi dengan kelegaan umat Islam, dengan bujukan Muhammad Hatta, diambil kesimpulan bahwa negara ini tidak akan berdasarkan agama, tidak akan berdasarkan kerajaan, tidak akan berdasarkan faham-faham otoriter, tapi berdasarkan people sovereignty, kedaulatan rakyat. Itu ada di ayat kedua pasal pertama konstitusi. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jelas rakyat pasti berbeda. Kan itu intinya tuh. Jadi ada kesalahan identifikasi itu. Apalagi kalau kita belajar sedikit tentang bahasa Yunani itu, bahasa atau bahasa Latin, bahasa Romawi. Identitas itu artinya orang yang sudah mati. Jadi nggak mungkin ada identitas yang final kecuali dia udah mati. Kenapa? Karena hanya orang mati yang bisa diidentifikasi. Selama Anda hidup, pikiran Anda bertumbuh. Pacar Anda bisa berganti. Selingkuhan Anda susah Anda halangi kalau dia juga mau berganti. Jadi nggak ada yang final. Selama orang hidup, agama Anda juga bisa berganti. Selama kita hidup, kita digoda oleh kemajemukan. Begitu kita mati, kita final. Karena itu sering orang tanya, Pak Rocky, biodatanya ada nggak? Mau yang pendek apa yang lengkap? Yang lengkap. Yang lengkap tunggu saya mati itu. Biodata itu baru lengkap ketika orangnya meninggal. Kalau orang bilang ini biodata Pak Rocky, diambil di Google, oh itu biodata seminggu lalu, sebelum saya ada di Sukabumi. Padahal jarak antara minggu lalu dan Sukabumi, saya sudah diskusi di Bali. 2 hari lalu saya diskusi di Udayana, kenapa nggak masuk di situ biodata saya misalnya. Jadi balik pada prinsip tadi, identitas itu tidak mungkin final. Identitas itu selalu ongoing, in the making. Jadi menyatakan jangan berpolitik identitas artinya hentikan identitas, artinya mari kita sama-sama jadi mayat. Logikanya begitu. Konsekuensi logis dari berpikir harus kita ambil. Nah karena itu kita mesti curiga, kenapa politik identitas sudah diajukan? Ya karena takut ada perubahan politik yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa takut tidak bisa dikendalikan? Karena ingin memaksakan 2 calon, padahal demokrasi itu harus sebanyak mungkin calon. Tapi nanti ada ribuan dong orang jadi presiden, nggak mungkin lah. Pasti akan tertapis oleh kemampuan dia untuk mengevaluasi. Saya nggak mungkin jadi presiden, mungkin jadi kepala desa di Sukuraga aja lebih enak tuh. Kan nggak semua orang bercita-cita jadi presiden. Ngapain jadi presiden? Apa pentingnya jadi presiden di era startup, di era Wakanda, di era milenial? Jadi intinya adalah kita ucapkan perbedaan itu mendahului persatuan. Hanya karena kita berbeda maka kita perlu persatuan. Itu dalilnya itu tuh. Dan percakapan semacam ini percakapan akademis biasa tuh. Satu waktu saya kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Kalau saya kuliah saya dapat pangkat, kalau ada 1 bintang mahasiswa saya dapat 2 bintang tuh. Jadi bisa jadi majen dalam setengah jam. Tituler, biarkan juga di kepolisian. Mahasiswa Seskuat itu angkat tangan, Pak Rocky, apa dasar filosofis untuk kudeta? Bayangkan, pertanyaan datang dari prajurit TNI.
Apa dasar filosofis dari kudeta? Itu pertanyaan di dalam ruangan, maka saya mesti jawab. Lain kalau di lapangan dia ngomong tentang kudeta, ya ditangkap lah. Nggak boleh TNI bicara tentang kudeta. Walaupun fakta di negara-negara apalagi di Timur Tengah, di Amerika Latin, kudeta terus menerus tuh. Thailand tuh kudeta terus tuh, kudeta militer. Di Afrika sekarang mayor mengkudeta kapten. Karena tradisi demokrasi tidak dihasilkan di situ. Kenapa tidak dihasilkan? Karena percakapan-percakapan politik didesain bukan untuk membuka perspektif, tapi untuk menutup perspektif kan. KUHP itu betul-betul untuk menutup perspektif. Perspektif kritis tuh. Itu saya tentang. Saya sudah berkali-kali maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta batalkan 20% itu. Karena itu menghina orang tuh. Kalau Anies menang misalnya, oh ya saya akan bilang Anies, you menang.